Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala ta'atik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Istiqomah yang benar-benar istiqomah. Ini seriusan ini, serius. Yang semoga kita bersama oleh Allah senantiasa dilindungi dari semua keburukan, dari semua penyakit badan ataupun penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Majelis Taklim Istiqomah yang alhamdulillah didirikan dan diasuh oleh almarhumah Ustadzah Rini, yang mudah-mudahan setiap kegiatan dari Majelis Taklim Istiqomah, kegiatan sosialnya, kegiatan taklimnya, kegiatan-kegiatan yang lain, oleh Allah Subhanahu wa taala Ustadzah Rini tetap mendapatkan ganjarannya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya belum lihat ada orang itu tulus seperti beliau. Tulusnya Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah kita bersyukur. Ada yang belum pernah ngaji sama beliau? Murid baru? Mana murid baru? Wah, getun Anda, nyesel Anda. Nyesel Anda. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Dulu Majelis Taklim Istiqomah ini, cerita beliau ya, waktu kami ketemu di Kasembon, rahimahullah ta'ala, itu ngaji untuk ibu-ibu yang nganter anaknya sekolah, kemudian diajak sambil nunggu anak sekolah diajak ngaji. Kemudian beliau cerita pakaiannya Ustadz sak maceme. Angkat tangan yang waktu itu datang, yang pakaiannya sak maceme, coba. Nah, jujur, tidak apa-apa, pengen tahu aja. Yang dulu pertama ikut pakaian sak maceme, kan? Alhamdulillah. Gak ada yang masih pakai celana panjang ketat, ada yang pakai celana jeans, ada yang jilbabnya cuma nempel di atas kepala, kalau kena kipas angin miber. Lek gak njiret gulune alhamdulillah, kalau njiret gulu iso bunuh diri itu kan. Sampai kemudian diajari sedikit demi sedikit, bertahap, satu demi satu, sampai alhamdulillah mulai ada perubahan. Semakin baik dan semakin baik. Itulah kenapa dalam Islam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa mengajarkan di dalam agama Islam, barang siapa memberikan contoh di dalam agama Islam dengan suatu contoh yang baik, maka dia dapat pahala setiap ada orang yang melanjutkannya. Nah, maka kebaikan-kebaikan Majelis Taklim Istiqomah ini akan terus mengalir kepada pelopornya. Maka hendaknya kita senantiasa menjadi pelopor di dalam setiap amal kebaikan, dan jangan cuma jadi ekor. Jangan cuma jadi apa? Ekor. Kalau panjenengan bisa jadi pelopor, jadilah pelopor. Insya Allah pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Allahumma amin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, hari ini Lebaran kurang 25 hari. 26 atau 25? 26. Baju jahitannya sudah beres? Masih antri? Didatengin terus tiap hari. Awas nanti malam Lebaran kalau enggak jadi, wah eker-ekeran Anda sama tukang jahit. Luar full, terserah, terlambat. Monggo ibu-ibu, panjenengan yang di dalam ngalah. Jadi insya Allah lebih baik. Yang sudah di dalam bisa pindah ke sebelah selatan. Monggo bismillah Bu, ibu. Biar kemudian yang di luar bisa masuk, dan panjenengan boleh jadi pahalanya lebih gede. Karena apa? Ithar azim. Ngalah itu pahalanya besar. Ayo Bu, non sewu Bu. Lewatnya mana? Ya lewat sini.
Antum sini. Iya. Susah. Emang gak Bu? Bismillah Bu, bismillah Bu. Lewat Bu, lewat Bu, lewat Bu. Lewat. Ini Anda kalau mau tahu ibu-ibu istiqomah lihat. Masya Allah. Mereka ini datang bagi-bagi mau ngaji apa ini. Panjenengan mau ngaji apa Bu? Bu Lutfi mana Bu Lutfi? Itu Bu Lutfi namanya. Bu Lutfi termasuk as-sabiquna al-awwalun. Termasuk apa? As-sabiquna al-awwalun. Kemudian ini sekarang rumahnya sudah milik Bu Lila Catering. Alhamdulillah sama beliau digunakan untuk fokus kajian. Mudah-mudahan pahalanya sama Allah ditetapkan dan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Loh ayo Bu, mana yang pindah ini? Yang di luar kesian Bu. Ayo geser. Atau geser aja lah, geser nggih. Geser. Mau aku teko isuk karek dhewe kok. Aku lagi gak pengen ngrungokno pengajian, pengen delok ustaz ya kan. Astaghfirullahaladzim. Coba ini panitia aja udah, ini panitia monggo panitia. Nggih, monggo. Sambil saya lanjutkan, maka hendaknya kita menjadi apa Bu? Pelopor dalam kebaikan. Jangan sekedar menjadi pengekor. Nanti kenapa? Nanti biasa kalau jadi ekor itu Bu, leono pedote paling cepat. Jadi ekor itu kalau ada putusnya dari istiqomahnya terputus, itu ekor yang paling cepat putus. Maka kalau panjenengan kepalanya, kalaupun terjadi sesuatu, mudah-mudahan tidak, panjenengan yang paling bertahan dan sampai akhir bertahan. Maka itulah kenapa kepala itu pahalanya paling besar. Itulah kenapa imam itu yang pahalanya paling besar. Itulah kenapa pelopor itu yang pahalanya paling besar. Alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian, Masya Allah, saya apresiasi, saya terus terang mengapresiasi. Monggo Bu, binara Bu. Ini sebelah saya juga boleh. Masya Allah. Kenapa? Saya apresiasi semangat panjenengan Bu. Dan ibu-ibu ini, insya Allah kalau keadaan panjenengan terus seperti ini Bu, niatannya ikhlas karena continue istiqomah menuntut ilmu, insya Allah panjenengan senantiasa dalam kebaikan. Iya, insya Allah oleh Allah terus dirahmati, oleh Allah terus diberkahi, oleh Allah dosa-dosanya diampuni, doa-doanya diijabah. Dan kemudian jangankan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian para malaikat itu Bu, setiap ada orang menuntut ilmu, itu malaikat di atas kita ini mengucapkan dua, Allahumma ghfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah yang hadir ampuni dosanya. Ya Allah yang hadir rahmati dan kasihani mereka. Sampai apa? Hatta al-hitan. Sampai ikan-ikan semuanya yang ada di bumi ini Bu. Semua ikan itu apa? Memohonkan ampun untuk para penuntut ilmu. Nah maka bismillah Bu, selama kita istiqomah, insya Allah kebaikan Allah terus datang. Sip. Yang pertama, ini mumpung Ramadannya masih awal Bu ya, kita masih masuk tanggal 4. Jadi kita mulai hari apa? Sabtu, Ahad, Senin dan sekarang Selasa. Mumpung masih awal. Niatnya dijaga. Niatnya dijaga. Niat yang baik-baik. Jangan sampai punya niat yang jelek di bulan Ramadan. Panjenengan niatkan, ya Allah, aku manfaatkan Ramadan ini untuk sebaik-baiknya.
Aku mau mengkhatamkan Quran minimal 1 kali. Aku mau istiqomah sholat tahajud, sholat taraweh. Mau istiqomah setiap hari menuntut ilmu. Setiap hari senantiasa silaturahim. Setiap hari senantiasa memberikan makan buka puasa. Pokok niatkan semua yang baik-baik yang Anda bisa niatkan. Mumpung masih di awal. Karena apabila Allah melihat niatan itu benar, Allah lihat niatnya jujur, maka oleh Allah akan diberikan jalan untuk mendapatkan kemudahan. Jadi apa yang panjenengan niatkan tadi, oleh Allah panjenengan sampai aku lo niat setiap malam ngasih 10 kotak buka puasa. Dalam keadaan di awal mungkin panjenengan merasa duit itu kok ndio. Tapi subhanallah karena Allah melihat niatan panjenengan itu tulus, niatan panjenengan itu jujur, maka oleh Allah diberikan jalan sampai akhir Ramadan bisa. Selesai Ramadan Anda mikir, loh kok iso yo? Nah itu loh faktornya niat. Niatkan khatam Quran, maka nanti di akhir Ramadan Anda akan kaget. Padahal yo ngenterno anak sekolah, yo masak, yo umba-umba, turung maneng nyicil gawe jajan riyoyo. Kok bisa khatam ya? Nah itulah faktor niat. Sampai kemudian Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal itu menasehati putranya namanya Abdullah. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ya bunayya inwi khairanna, jangan putus punya niat yang baik. Jangan apa? Jangan pernah putus untuk memiliki niatan yang baik. Jadi Anda keluar rumah bu niatnya sing apik. Kalau panjenengan Allah takdirkan ndak balik, Anda ndak kecewa. Kalau ternyata Allah takdirkan Anda tidak kembali ke rumah, Allah takdirkan misalkan meninggal dunia, maka Anda tidak akan menyesal. Kenapa? Karena Anda keluar rumah dalam niatan yang baik. Maka Imam Ahmad menasehati anaknya, ya bunayya inwi khairanna, miliki niat-niat yang baik. Kenapa? Fa innaka ma zilta ala khairin ma nawaita khairan. Karena kamu akan terus di dalam kebaikan, kamu akan senantiasa baik selama kamu punya niat yang baik. Nah maka keburukan bu jangan diniati. Ojo diniati blas. Kalaupun terjadi ya segera istighfar. Kalaupun terjadi segera istighfar. Tapi jangan sekalipun meniatkan yang jelek. Aku golek peduk, ora tak sopo. Ya Allah, coba. Jangan bu. Ojo niat sing elek ketika panjenengan keluar rumah. Eman. Kalau sampai nanti ternyata kembali ke rumah dalam keadaan sudah wafat, maka niat jelek itu tertulis. Niat jelek itu apa? Tertulis. Alah engko pokoknya sing dodolan mbak iki ora tak tuku. Nggak usah. Nggak usah niat yang jelek. Niatkan yang baik. Sip. Sekarang kita berbicara masalah hasad membakarmu. Ibu-ibu sekalian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala yakhlu jasadun min hasadin, tidak akan pernah kosong jiwa dari hasad. Tidak mungkin. Jadi setiap orang pasti punya hasad. Dan itu normal. La yakhlu jasadun min hasadin. Setiap orang pasti memiliki rasa hasad. Tapi ingat, wal aqilu yukhfihi. Kalau orang itu pinter, kalau orang itu berilmu, maka hasadnya akan ditutup sama dia. Ditutup itu apa? Tidak diberi ruang untuk terus membesar. Maka ditekan sama dia, ditekan, dilawan, tidak diikuti. Wong jenenge manusia, kadang-kadang kita ngelihat orang lain, loh kok enak. Kadang-kadang muncul apa? Greget. Nah maka ketika Anda punya ilmu, ketika Anda termasuk orang yang berakal, maka hasad itu langsung ditahan. Ojo, ini dosa. Wal jahilu yubdihi. Tapi kalau orang itu jahil, jahil itu apa? Bodoh. Dalam artian tidak punya ilmu. Dia tidak ngerti bagaimana melawannya. Dia tidak mengerti apa keburukannya. Dia tidak mengerti apa kerugian bagi orang-orang yang memiliki sifat hasad.
karena dia tidak berilmu, karena dia bodoh, dia tidak mengerti. Wal jahilu yubdi, hasadnya ditampakkan. Ditampakkan lewat apa? Dua. Al-qaul wal amal. Ditampakkan lewat ucapan dan perbuatan. Ketemu mencep. Kalau ucapan mungkin menjatuhkan kehormatannya. Soge aku luruh mbak, kerjane opo? Ora mungkin untuk duit sakmono kae iso mbangun omah kaya ngono, ora mungkin lek ora macem-macem iku. Nah. Jadi kalau orang bodoh maka hasad itu akan menarik dia untuk melakukan keburukan-keburukan yang berikutnya. Nah, sekarang apa itu hasad? Tulis. Apa itu hasad? Hasad adalah saya. Tulis serius, tulis. Serius, tulis. Nggak usah sok bersih panjenengan. Hasad adalah saya. Nanti biar kita punya kemampuan untuk muhasabah, untuk memperbaiki. Kalau panjenengan belajar hasad hanya untuk menilai orang lain, yo ke api-api. Akhirnya panjenengan datang bukan untuk memperbaiki diri, tapi untuk menilai orang. Percuma. Hasad artinya bughdu ni'matillah alal ghair. Ini kalau hatinya tidak bersih tidak bisa baca. Kalau hatinya bersih kelihatan ini. Saya ulang sekali lagi. Hasad bughdu ni'matillah alal ghair. Kelihatan? Hatinya kotor. Berarti kita kotor semua ya. Tulisan hati ini ya. Oh, jangan khawatir, aman. Lasta alaihim bimusaitir. Nah, jadi tidak usah khawatir, urusan hati urusannya siapa? Allah. Jadi kalau saya ngomong begitu panjenengan tidak usah ngereken ya, percuma direken ya, yang tahu hati cuma. Nah, sudah. Apa hasad itu? Bughdu, benci. Atas apa? Ni'matillah, nikmat Allah. Alal ghair, kepada orang lain. Jadi kalau ada orang lain dapat nikmat, hati kita merasa apa? Kok dia? Kok banyak? Kok enak? Kok terus? Kok bukan saya? Nah, coba. Jadi kalau mulai muncul pertanyaan seperti itu namanya muqaddimatu al-hasadi. Itu pembukaannya hasad. Itu apa Bu? Pembukaannya hasad. Oh, kelihatan? Berarti hatinya sudah bersih sekarang. Kelihatan? Itulah fungsinya tobat. Coba Anda belum tobat tadi? Kelihatan? Enggak. Coba tobat dulu, tobat. Coba astaghfirullah bilang. Astaghfirullah, astaghfirullah, wa atubu ilaihi. Coba. Kelihatan? Nah, itulah fungsinya tobat Bu. Emang ngawur teman-teman ya. Sebab, Anda mau tulis sesuatu. Panjenengan lihat Bu. Al-hasadu. Al-hasadu. Al-hasadu bughdu
ni'matillah ala al-ghair. Al-hasadu bughdhu ni'matillahi alal ghairi. Ini panjenengan tulis, penting ini. Ibu-ibu, apa itu hasad? Al-hasadu, hasad adalah bughdhu, kebencian, ni'matillah, atas nikmat Allah, alal ghairi, kepada orang lain. Ini sebagai apa, Bu? Ini muqaddimah. Ini apa? Muqaddimah. Ini muqaddimahnya hasad. Jadi kalau ada orang dapat nikmat, panjenengan mulai kroso. Ada orang jualan, lah kok jualannya laris, lancar. Ada orang menikah, alhamdulillah, kok rumah tangganya baik. Ada orang mantu, kok dapat menantu yang baik. Langsung muncul perasaan gak seneng. Hati-hati, itu apa? Muqaddimahnya hasad. Kalau diteruskan menjadi hasad yang berdosa. Apa terusannya? Lihat. Ini sekarang, ini muqaddimahnya, ini terusannya. Tamanni wala al-ghair. Kalau tidak kelihatan tobat. Itu sudah indikasi orang itu punya penyakit hasad. Kalau ditambahi tamanna, tamanna itu berharap, zawalanya orang lain. Jadi setelah orangnya dapat nikmat, kita ndak seneng, kita kepingin nikmatnya segera dicabut oleh Allah. Itu baru 100% hasad. Itu apa? 100% hasad. Paham ibu-ibu? Pembukaannya apa? Muqaddimahnya apa? Ketika tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat. Lanjutannya apa? Dia berharap nikmat orang lain segera hilang. Kalau rumah tangganya baik, nungguin. Kapan yo rusak? Kalau anaknya berhasil, nungguin. Kapan yo kena narkoba? Kalau suaminya tanggung jawab, nungguin. Kapan yo bojone konangan? Loh. Jawaban panjenengan kok langsung ke arah selingkuh, itu kenapa? Korban ya? Atau pelaku? Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi mulai menginginkan keburukan untuk orang lain. Nah, hasad ini, Bu, panjenengan tulis 1 dari 3 induk dosa besar. Hasad adalah 1 dari 3 induk dosa besar. Induk dosa besar ada berapa, ibu-ibu? Ada 3. Nomor 1, al-kibru. Nomor 1, al-kibru. Sombong sekali. Kalau 2 kali tidak apa-apa. Ngawur. Sombong. Apa maksudnya sombong? Itu adalah induknya dosa besar. Ingat bagaimana iblis terusir dari surga. Karena merasa apa? Sombong. Ya Allah, ini salah konsep. Yang benar kalau di Indonesia, ya Allah, itu junior sujud kepada senior. Ini kok aturannya surga kebalik. Ini yang senior disuruh sujud kepada junior. Akhirnya iblis mengatakan apa? Ana khairun minhu. Aku luwih apik teko dia. Kue boleh. Ceramahku luwih keren, jamaahku luwih akeh, majelis taklimku luwih rame, amplopku luwih kandel,
Bu, sekarang begitu, Bu. My official team lebih banyak. Panjenengan tahu di kalangan ustadz ini ucapannya Syekh Utsaimin, saya bacain biar panjenengan tidak ngira ini omongan saya. Syekh Utsaimin mengatakan walakin ma'al asafi annahu bainal ulama'i asyad. Hasad itu di antara para ulama lebih tinggi dibanding orang awam. Maka hati-hati. Maka apa? Hati-hati. Itulah dibilang kalamul aqran la yu'tabar. Di zaman ulama zaman dulu, Bu, kalau ada pendapat-pendapat ulama yang diserang oleh orang sezamannya, itu gak dianggap. Kenapa? Karena boleh jadi serangannya bukan ilmiah, tapi serangannya itu karena penyakit hasad. Maka dibilang kalamul aqran la yu'tabar. Omongan orang sezaman gak dianggap. Karena sampai dikhawatirkan dia itu menyerang ucapan orang lain, menyerang pendapat orang lain, Bu. Bu, aman? Aman? Puasa masih lancar? Jangan mokel ya, nanti tidak kelihatan mokel. Itu di atasnya ada cemilan soalnya itu bahaya itu. Ada dupa, areng, segala macam. Nanti panjenengan kemil. Jangan ya. Sip. Saking khawatirnya di kalangan para ulama itu terjadi hasad dan kami tidak memungkiri, Bu. Kalau panjenengan hidup di dunia para ustadz, dunia para da'i, kelihatan, gak cocok, gak seneng, dijatuhkan, dibongkar aibnya. Nah, maka Syekh Utsaimin mengatakan walakin ma'al asafi annahu bainal ulama'i asyad. Hasad itu di kalangan ulama lebih banyak. Nah, sekarang dosa besar yang pertama apa? Induk dosa besar yang pertama sombong. Maka iblis ngomong kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala ketika disuruh sujud kepada Adam. Cukup merasa lebih baik dibanding orang lain itu sudah sombong. Maka ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ditanya, orang tawadhu itu apa sih? Tulis tawadhu menurut Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Tawadhu menurut Imam Hasan Al-Basri. Bu Lutfi kalau nulis rawabi, Masya Allah. Tawadhu menurut Imam Hasan Al-Basri. Apa kata Imam Hasan Basri? Antakhruja min baitika wala tash'uru annaka afdalu min ayyi ahadin. Tawadhu itu adalah ketika kamu keluar rumah, sudah keluar dari pintu rumah, keluar dari pagar rumah, kamu tidak merasa lebih baik dari seorang pun. Itu namanya apa? Tawadhu. Karena sombong itu apa? Ketika kita merasa lebih baik dibanding orang lain. Masih tak asli ini memang luwe api, tapi rumongso, madu mongso. Sebentar, saya tak pura-pura gini, Bu. Sudah? Sip. Jadi cek dulu, bagus apa enggak? Nanti blur. Bagus? Jazakallah khair. Enggak apa-apa, saya suka di foto. Apalagi kalau fotonya pakai 360. Bah, tambah wis. Kenapa? Oh enggak apa-apa, mendung. Sudah? Maka ibu-ibu sekalian ketika kita, gini loh Bu, kalau bahasa Jawanya kan gini. Iso rumongso, ojo rumongso iso. Iso rumongso itu apa? Bisalah merasa, oh orang tidak senang kalau diginiin, oh sikap saya terlalu berlebihan, oh mungkin saya kepada orang itu kurang respect, kurang sopan. Itu namanya iso rumongso. Ojo rumongso. Rumongso iso itu apa? Kalau bahasa kerennya sok bisa. Dan biasa orang kalau dibilang sok mesti gak bisa, sok kaya. Berarti apa? Nggak kaya. Sok cantik. Ayo, mana orangnya? Berarti aslinya apa? Nggak cantik. Karena orang kalau sudah punya aslinya nggak perlu sok. Nggak perlu apa? Sok. Nah maka ketika orang sombong itu yang rumongso luwe api, padahal belum tentu dia lebih baik. Karena urusan hati tadi Bu yang menentukan orang itu baik atau tidak. Sementara yang orang lain lihat kan cuma apa?
Zahirnya kan, luarnya. Hatinya siapa yang tahu? Nah, maka tidak boleh. Maka kata Imam Hasan Basri, kalau sombong itu merasa lebih baik, tawadhu itu adalah ketika kamu keluar rumah, belas tidak merasa ada seorang pun yang lebih jelek dari kamu kecuali kamu yang paling jelek. Berarti tidak merasa Anda lebih baik dari siapapun. Antakhruja min baitika wala tash'ur annaka khairun min ayyi ahadin. Itu namanya tawadhu. Itu induk dosa besar yang pertama yang menjadikan iblis dikeluarkan dari surga. Itulah kenapa sampai muncul hadis kalau punya sombong tidak bisa balik ke surga. Na'udzubillah min dzalik. Dan sama Bu, sombong itu naluriah. Uang iku Bu pinter titik wis. Soge naluriah, maka bagaimana? Dilawan, harus dilawan. Kadang-kadang sombongnya keluar, langsung cepat-cepat istighfar. Ya Allah kok sombong, astagfirullah. Ada satu ulama di Mesir, salah satu yang menjadi staf pengajar di Al-Azhar. Ketika beliau itu ceramah di masjid, jamaahnya banyak, ceramahnya keren. Setelah dia pulang, dijemput sama supirnya di depan pintu masjid, langsung dilihat sama sebanyak orang itu. Terus ketika dia duduk di mobilnya, arah pulang ke rumahnya mulai kroso. Astagfirullah, kok jadi sombong saya ya. Dilihat banyak orang, dijemput di depan pintu masjid, dibukakan pintu mobil oleh supir saya. Apa yang terjadi? Minta berhenti di masjid terdekat. Terus kata syekhnya tadi kepada supirnya, la tanzil hatta a'uda ilaik. Ojo mudun sampai saya kembali. Jangan turun sampai saya kembali. Sudah, turunlah syekh itu ke toko dekat masjid, beli sikat dan sabun. Masuk ke toiletnya masjid, dan mohon maaf ini bukan aib tapi kita omong apa adanya ya. Mesir itu jorok Bu, kotor banget Mesir itu, kotor. Masya Allah, mudah-mudahan Allah perbaiki ya. Amin ya rabbal alamin. Dia sikat itu satu persatu toiletnya masjid. Disiram, disikat, disiram, disikat. Sampai sopirnya khawatir, kok enggak kunjung balik? Jangan-jangan ada sesuatu yang buruk kepada tuan saya, khawatir. Turunlah si sopir tadi, ternyata apa? Sedang ngeliat tuannya tadi nyikat kamar mandi. Cepet-cepet dia balik ke mobil, terus setelah sampai di mobil ditanya, ya Syekh, kenapa kok sampai begitu? Kata dia, tadi ketika saya lihat jamaah saya banyak, ceramah saya keren, mulai muncul apa? Ujub, bangga diri. Akhirnya saya tunjukkan sama diri saya, itu loh aslinya kamu, pencuci toilet. Supaya apa? Supaya tidak sombong. Masya Allah. Nomor 2, apa induk dosa besar yang kedua? Toma. Toma itu rakus. Tidak pernah puas. Tidak punya sifat itu namanya tomat. Kalau bahasa Indonesianya tamak. Kalau bahasa Arabnya kan pakai toma. Contohnya apa? Bahwa tomak itu atau rakus itu adalah salah satu induk dari dosa besar. Nabi Adam alaihi salam. Ini bukan kemudian kita mengatakan Nabi Adam melakukan dosa besar, bukan. Tapi apa? Ini dijadikan oleh para ulama sebagai contoh. Apa contohnya? Nabi Adam oleh Allah diciptakan di surga. Tak lama setelah Nabi Adam diciptakan, Allah ciptakan pula pasangannya. Lengkap sudah. Pasangan ada, kenikmatan ada, apa yang diinginkan semuanya dapat. Satu yang tidak boleh, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Adam, Hawa, satu tok yang dilarang. Pohon yang satu ini jangan dideketin. Kalau kamu sampai deketin, kamu akan jadi orang zalim. Sudah, namanya juga manusia. Yang dia miliki tidak dinikmati, tapi yang tidak dimiliki dikepingini. Mulai Adam noleh, jeret,
Kenapa enggak boleh? Coba ibu-ibu kalau ada tulisan, jangan tengok kiri. Ayo, kita ini menungso Bu, dipenging koyok dikongkon. Iya kan? Jangan tengok kiri. Oh, bos mau ngene tok kalau delok. Nah, ingat zaman dulu ada tayangan di televisi spontan. Oh, hui. Zaman apa itu? Itu zaman saya belum balik gitu Bu. Panjenengan mungkin sudah punya cucu zaman itu ya. Sudah ada kotak besar gitu seperti toilet terus ada lubangnya. Ditulisnya apa? Jangan ngintip. Orang malah apa? Penasaran. Oh, dikeluarin apa dari dalam kayak foam gitu. Kena di muka. Namanya manusia. Maka Nabi Adam pun sama setan dibisi'i. Adam, Allah tidak melarangmu memakan buah dari pohon ini illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Hanya karena Allah tidak mau kamu itu jadi malaikat. Kamu kan lihat tuh malaikat, keren kan? Terbuat dari cahaya. Kalau makan pohon ini kamu jadi malaikat, bercahaya kamu. Au takuna minal khalidin, atau kamu menjadi orang yang kekal di sini. Allah tidak menginginkan itu dari kamu. Bayangin setan. Sementara Nabi Adam melihat surga ini nikmat. Maka Nabi Adam tentu kepingin kenikmatan itu langgeng. Maka Nabi Adam bilang, oh enggak. Allah melarang. Terus yang dideketin siapa? Istrinya. Itulah, wong lanang iki lek gak kenek. Biasa lewat bojone. Saya enggak suka nonton bioskop itu. Apa bioskop itu? Istri saya bilang, ayolah bang, sekali toh. Mumpung anak-anak liburan, aduh. Akhirnya saya datang ke gedung bioskop percis depan rumah kami di Batu. Sudah, saya pakai topi, saya pakai masker. Sambil jalannya ngendap-ngendap. Khawatir apa? Ada jamaah, Ustadz, aduh. Coba, nah kan? Maka apa yang terjadi? Sitinya. Istrinya didatengin sama setan, akhirnya istrinya mulai ngerayu, ayolah suamiku, situ tok. Akhirnya ketika dimakan, langsung sama Allah diapain? Dihukum. Ini apa? Rakus. Kenapa? Semua kenikmatan yang ada sudah Allah beri, lah kok masih nyari yang oleh Allah dilarang. Semuanya boleh, yang dilarang cuma, kenapa yang didatengin malah yang satu yang dilarang itu? Lah itulah namanya apa? Rakus. Akhirnya Nabi Adam dari surga turun kemana? Bumi. Nomor 3, hasad. Nomor 1, sombong kejadiannya setan. Nomor 2, rakus kejadiannya Nabi Adam. Nomor 3, hasad kejadiannya putra Nabi Adam. Qabil dan Habil. Ketika Allah perintahkan mereka untuk berkurban, idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ketika Allah perintahkan mereka berdua untuk berkurban, Bu, disuruh apa? Kurban. Jamaah. Ketika Allah perintahkan mereka berdua berkurban, apa yang terjadi? Idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima, diterima dari salah satu dari keduanya, walam yutaqabbal minal akhar, punya yang satunya sama Allah tidak diterima. Ya kan? Punya Habil diterima, punya Qabil ditolak. Kenapa? Semuanya tahu. Karena Habil kurbannya yang bagus-bagus, Qabil kurbannya sisa-sisa. Padahal Allah itu apa? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik, Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Sudah, karena merasa kurbannya tidak diterima, hasad dia. Kenapa punya dia diterima, punya saya tidak? Apa kata Qabil? La aqtulannak, tak pateni sampean. Itulah kenapa dibilang al-hasadu qatil. Hasad itu membunuh. Itulah sejarah terjadinya pembunuhan pertama di muka bumi. Sebabnya apa?
hasad. Maka hasad itu termasuk induknya apa? Dosa. Karena orang kalau hasad Bu sampai bisa membunuh. Hasad itu kan iri. Dum-duman waris gak cocok, apa yang terjadi? Carok. Ya enggak? Kemudian ada kakak beradik. Si kakak oleh bapaknya dikasih perusahaan, adiknya disuruh kerja sendiri merintis dari awal. Hasad. Apa yang terjadi? Eker-ekeran, pembunuhan, penjatuhan. Nah, maka hasad itu Bu, itu induknya. Di bawahnya apa? Nomor 1, sampai membunuh. Sampai apa? Membunuh. Berarti Bu, pembunuhan itu kalau kita ngomong urutan, itu kalah dengan hasad. Hasad itu lebih awal dibanding pembunuhan. Karena pembunuhan itu efeknya. Apa? Efeknya. Nabi Yusuf, tahu Nabi Yusuf? Ketika Nabi Yusuf dilihat oleh keluarganya lebih dicintai oleh Yakub dibanding yang lain. Apa kata teman-temannya? Inna abana lafi dhalalim mubin. Kenapa kok Yusuf lebih dicintai? Wa nahnu usbah. Padahal kita ini sak dulur. Seharusnya kan sama. Inna abana lafi dhalalim mubin. Ini bapak kita ini sedang tersesat ini. Apa yang terjadi? Sudah, kita cari cara yuk. Bagaimana? Kemudian mereka rapat. Mereka bilang apa? Uqtulu Yusufa. Mendingan Yusuf dibunuh saja. Lihat. Orang itu kalau hasad Bu. Ini saudaranya. Dibilang apa? Bunuh aja. Apalagi cuma tetangga. Apalagi cuma teman pengajian. Apalagi saingan di pasar. Lawang ini dulur mentolo mateni. Apalagi orang lain. Jahat enggak hasad itu? Maka saya pernah dengar dari guru saya, dibilang apa? Hasad itu akdzarul amrad. Penyakit yang paling menjijikkan. Al-hasadu akdzaru al-amrad. Al-hasadu akdzaru al-amradi. Hasad itu penyakit yang paling apa? Menjijikkan, jembei. Penyakit paling apa? Menjijikkan. Nah, kenapa penyakit paling menjijikkan? Karena orang kalau sudah hasad Bu bisa membunuh. Qabil dan Habil. Kedua Yusuf dengan siapa? Keluarganya. Baru yang lain usul. Apa usulannya? Awi tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Tidak usah dibunuh lah. Dibuang saja ke tempat yang sangat jauh. Akhirnya dimasukkan kemana? Sumur. Yakhlu lakum wajhu abikum. Akhirnya Yusuf ini terhindar dari bapak kita. Terus yang terjadi apa? Bapak kita fokus sama kita. Coba. Maka hati-hati, bahaya. Setelah itu apa terjadi? Wa takunu mim ba'dihi qauman salihin. Kalau Yusuf sudah kita bunuh atau minimal kita buang ke tempat yang sangat jauh, nanti bapak kita tidak sibuk dengan Yusuf, akhirnya kita kembali disayangi. Setelah semuanya selesai, kita tobat balik jadi orang soleh. Bayangin Bu. Melakukan kezoliman seperti itu dirasa kecil gara-gara apa? Gara-gara apa? Hasad. Maka minta tolong sama Allah. Ya Rabbi, hindarkan hamba dari penyakit hasad. Minta sama Allah, minta dijauhkan dari hasad. Itu hasad. Maka kalau hasad ini membunuh saja dianggap ringan, membuang saudaranya ke dalam sumur dianggap ringan, apalagi sekedar menjatuhkan kehormatan. Ojo ngaji mbek ustazah iku, ilmune kurang. Belum tentu yang dibilang ilmunya kurang, boleh jadi karena sifat hasad. Itu Bu, untuk mereka yang hasad dianggap kecil. Lawang mateni cilik kok, membunuh saja
kecil, apalagi cuma menjatuhkan kehormatan, apalagi ngumbar aib. Ojo mbak, aku ingin tas peduk, gak koyok sing didelok. Saya kemarin ceramah di Pari, saya sebut, ada jamaah itu pulang umroh yang dibawa bukan pahala tapi aibnya orang lain. Ada orang pulang umroh yang dibawa bukan pahala tapi yang dibawa apa? Aibnya orang lain. Konco sak kamar diceritakno kabeh, sing siji lek gantung daleman mari diumbah ndek pinggir jendela gak izin mbek kancane. Sing sijine tangi turu langsung golek cemilan lali wiritane. Sing situke kopere kosong budal sampai mulih gano isine. Coba. Nah, maka hati-hati ibu-ibu sekalian, kalau sudah kena hasad ini membunuh ringan, membuang keluarga ringan, apalagi perkara-perkara di bawah itu, berarti hasad ini induknya apa tadi? Dosa. Sip. Berarti hasad itu apa? Menginginkan apa? Merasa tidak senang ketika orang lain mendapat nikmat. Nikmat rumah tangga yang baik, nikmat ilmu yang cukup, nikmat ibadah yang khusyuk, nikmat Allah berikan kepadanya anak turun yang solihin dan solihat, nikmat Allah berikan kedudukan yang tinggi. Lah kok kita tidak senang? Ini muqaddimah. Lanjutannya apa? Karena dia tidak suka dengan nikmat yang Allah beri kepada orang lain, akhirnya apa? Dia berharap nikmatnya orang lain segera dicabut. Jahat napa mboten? Ndak ikut punya nikmat, ndak ikut bagi-bagi nikmat, tapi dia yang paling usil. Dia yang paling usil. Nah sekarang ibu-ibu sekalian perhatikan. Bu, saingan itu bukan dunia. Saingan itu bukan dunia. Tapi saingan itu apa bu? Akhirat. Saingan itu apa? Akhirat. Panjenengan cek. Panjenengan buka dalam surah Al-Mutaffifin. Surat apa? Coba dibuka. Mau ngaji kok enggak bawa Quran? Oh sudah ada di HP Ustadz. Iya HP yang campur Instagramnya Lambe Turah itu kan? Astagfirullahaladzim. Ini poso ngaji malah dosa gak tambah pahala yang ini kilo ya. Panjenengan buka surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-36. Ayat berapa Ustazah? 18 sampai 36. Berarti mulai 18 sampai terakhir surat Al-Mutaffifin. Ayo kita baca bareng-bareng. 18. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun marqum. يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون
وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Panjenengan buka pada ayat yang ke 26. Setelah Allah Ta'ala menceritakan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang baik. Kepada orang yang apa? Baik. Mulai 18 lihat. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Catatan orang yang baik itu tersimpan di mana? Illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kamu apa itu illiyun? Kitabum marqum, kitab yang berisi catatan amal yang disaksikan oleh para malaikat, yashhaduhul muqarrabun. Kemudian dibilang innal abrara lafi na'im, wong api iku mesti uripe nikmat. Alal araiki yanzurun, nanti kalau masuk surga mereka duduk di atas dipan dalam keadaan berpandang-pandangan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, mukanya kelihatan betul orang itu penuh dengan kenikmatan, kesenangan. Yusqawna min rahikim makhtum, diberi minum dari khamr yang masih tertutup rapat. Khitamuhu misk, penutupnya terbuat dari minyak kasturi. Terus apa? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Cek ayatnya. Begini ibu-ibu. Lihat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu susunannya Bu, kalau bahasa Arab tidak begitu. Wa fi dzalika wa fi dzalika fal yatana fasil mutanafisun. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Artinya apa? Begini. Biar yang sebelah sana kelihatan. Ibu-ibu kelihatan nggih? Terus dianggap iya aja. Lihat. Wa fi dzalika, dan di dalam semua kenikmatan tadi, mulai ayat 18. Mulai ayat berapa? Inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahikim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Artinya wa fi dzalika, di dalam semua kebaikan-kebaikan tadi, ini dzalika, dzalika itu kan itu. Dan pada semua kebaikan mulai ayat 18 tadi, falyatanafasil mutanafisun, hendaknya orang yang berlomba-lomba melakukan perlombaan. Jadi Allah itu nyuruh kita berlomba bukan pada dunia tapi pada apa? Akhirat. Fastabiqul khairat. Imam Hasan Basri bilang apa? Idza nafasaka ahadun fi amrid dunya fatrukhu fanafishu fil amril akhirah. Kalau ada orang ngajak panjenengan saingan dunia, kata Imam Hasan Basri suruh ngapain? Fatrukhu, tinggalan. No reckon. Apa? Gak usah direken. Karena saingan dunia gak ono entee, gak ono standari.
Tidak ada habisnya. Habisnya kapan? Kalau sudah masuk ke lubang yang ukuran 2 kali. Masuk panjenengan cukup 2 kali 1. Kalau ibu-ibu agak lebaran dikit biasanya. Iya. Tidak usah hasad, santai. Nah, sekarang begini Bu, aslinya kalau ngomong bahasa Arab begini. Wa fi dzalika ini Bu, ini dipindah ke sini. Seret. Begini. Aslinya kalau ngomong bahasa Arab, falyatanafasil mutanafisuna fi dzalika. Nun saya hubul fi ya. Ya apa? Falyatanafasil mutanafisun, hendaknya berlomba mereka yang mau berlomba di dalam urusan tadi. Itu aslinya kalau ngomong tartib bahasa Arab. Tapi ketika dibalik, dzalikanya didahulukan, wa fi dzalika, itu artinya apa? Maka jangan berlomba kecuali hanya pada perkara ini. Jangan ada persaingan kecuali untuk merebut surga. Jangan pernah Anda ngoyo menututi orang lain, menututi. Karepe keren malah elek. Jangan pernah Anda berlomba untuk bersaing terhadap kenikmatan orang lain kecuali untuk kenikmatan akhirat. Ngerti enggak susunannya tadi? Aslinya apa? Falyatanafasil mutanafisuna fi dzalika. Itu aslinya. Artinya maka kalian silahkan berlomba dalam perkara tadi. Tapi boleh berlomba untuk urusan yang lain, boleh. Tapi kalau ayatnya begini, berarti tidak boleh lomba dalam perkara yang lain. Kalau di dzalikanya diawalkan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Artinya apa? Tidak ada persaingan, tidak ada perlombaan kecuali dalam urusan akhirat. Al-Mutaffifin ayat berapa? 18 sampai yang terakhir. Sip, faham ge? Sudah. Nah maka Imam Hasan Basri bilang apa? Kalau ada orang ngajak kamu saingan urusan dunia itu apa? Ayo, ake-akean rabi ya. Iya ya, astagfirullahaladzim. Wah ngempet ya wangel. Sekadung kulina itu loh ya. Kalau sudah terlanjur kulina itu susah memang menghilangkannya itu. Apa kulina itu? Kulina. Sudah, saingannya dunia. Ayo, api-apian mobil lah. Ayo, gede-gedean omah. Badan. Loh. Itu enggak usah lomba, natural kalau itu. Natural. Ayo larang-larangan jilbab apa? Percuma, sak larang-larangnya jilbab lek gak digawe rugi. Karuan jilbab biasa tapi dipakai rutin nutup aurat dengan sempurna. Ada Bu sekarang Bu, ya enggak apa-apa, secara hukum boleh. Tapi kalau sampai mengesankan jelek jadi enggak boleh. Orang pakai cadar itu yang bandana itu, yang jilbab biasa, kemudian cadarnya itu ada atasnya, ada bawahnya itu. Seret, diikat ke belakang, itu mereknya di luar, pakai warna gold. Pakai warna apa? Gold. Secara hukum boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau sampai perkara seperti itu memunculkan ujub, sombong, pamer, riak, merasa lebih larang dibanding bandananya orang lain, maka itu yang mengantarkan pada keburukan, maka perbuatannya juga buruk. Faham nggih? Sudah. Sekarang beberapa keburukan hasad. Nomor 1. Beberapa keburukan hasad. Nomor 1. Menakutkan enggak Bu hasad ini Bu? Menakutkan Bu, eman-eman jangan sampai punya sifat hasad Bu. Nomor 1, hasad itu menghabiskan pahala kebaikan. Hasad itu menghabiskan pahala kebaikan. Hasad itu menghabiskan pahala kebaikan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada." Ojo sampai hasad. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hattaba. Karena hasad itu menghabiskan pahala seperti api menghabiskan kayu bakar. Coba, kita tidak kerasa, kita sholat, kita sodako, kita ngaji, duduk di majelis taklim, kita silaturahmi. Tapi ketika hati masih menyimpan hasad, itu pahala kita oleh Allah ditransfer secara terus menerus selama hasadnya masih ada kepada orang yang kita hasad kepadanya. Terus bu, tinggal sampai suwe-suwe habis. Maka saya pernah ngomong, niru ucapannya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang sempat diboikot sama ibu-ibu. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar itu namanya AA Gim itu loh. Dulu kenapa panjenengan boikot, kenapa? Kenapa? Nikah lagi salah? Lah kenapa diboikot? Wong Anda juga bukan istrinya. Kenapa kok dulu fotonya sobek, robek. Padahal sing njaluk foto ya sopo, biyen katanya Agim, sing njaluk lu sopo. Kok kemudian dirobek-robek dulu ya? Nah, kenapa Bu? Sesama perempuan saya ikut merasa pret. Kalau Anda ikut merasa tersakiti, ojo ganggu suaminya orang. Paham? Bukan kemudian ketika ada orang nikah baik-baik, Anda riwui, ojo gelem mbak, ih mbak, amit-amit cabang bayi. Lek aku mbak, nejong mbak. Apa nejong itu? Najis mbak, ih aku karuan pegatan mbak, menini bojone rabi maneh. Astagfirullahaladzim, enggak. Sudah, hasad. Kenapa hasad itu? Maka kata Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, salah satu ustadz favorit saya sampai sekarang. Tidak pernah saya boikot beliau. Saya suka sama beliau. Saya sama-sama. Anda kalau hasad jangan begitulah Bu, tutupi. Orang itu kalau berakal hasadnya diapain? Begini Bu, sabar ya. Aman. Maghrib masih kurang lama. Ini es campur sebelah ini buka kalau puasa? Buka? Tutup, jam berapa buka? Oh coba buka, saya beliin Anda sekarang itu. Begini Bu, beliau bilang jangan takut dihasati. Tapi takutlah kalau kamu yang hasad. Karena apa? Kalau kita yang dihasati orang lain Bu, kita tidur pun itu seperti sedang ada aliran Bluetooth yang kemudian mengalirkan pahala. Selama pahalanya orangnya belum habis tidak berhenti. Dan selama orang yang hasad belum bertobat tidak berhenti. Coba. Dan kalau orangnya tobat, balik apa enggak? Wong terlanjur diberikan, enggak bisa balik. Rugi, itu nomor 1. Nomor 2. Hasad itu menafikan kesempurnaan iman. Hasad menafikan kesempurnaan iman. Nanti kita beritahu obatnya apa ya. Sekarang kita sedang mendeteksi dampak dari penyakitnya. Hasad itu menafikan apa? Kesempurnaan iman. Salah satu bentuk iman yang sempurna apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi.
tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak beriman di sini maksudnya bukan imannya hilang, bukan, tapi apa? Tidak sempurna. Iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Sementara kalau orang lain dapat nikmat, seharusnya kan kalau imannya sempurna merasa apa? Alhamdulillah. Konco pengajianku bojone diangkat jadi komisaris Pertamina. Duh, hasad. Ini baru cerita loh. Astagfirullahaladzim. Langsung korupsi. Baru cerita loh ini. Ya Allah Bu, tobat Bu ya, tobat Bu ya. Sudah. Ini baru cerita sudah begitu. Nah maka ucapkan apa? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin bahagia, semakin taat, terselamatkan dari Nah begitu. Itu orang yang imannya sempurna. Karena apa? Kalaupun Anda yang dapat, Anda senang apa enggak? Loh kenapa ketika orang lain yang dapat kok Anda enggak senang? Nah itu maka imannya tidak sempurna. Maka hasad itu ketika orang lain dapat nikmat, dia merasa tidak suka. Berarti ketika itu dia tidak mengamalkan hadis Nabi, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai untuk dirinya apa yang dia cintai untuk orang lain. Apalagi Bu, keburukan hasad. Anda tulis surat An-Nisa ayat 32. Surat An-Nisa ayat berapa? 32. Hasad itu menghindarkan kita dari doa yang baik. Hasad menghindarkan dari doa yang baik. Panjenengan tahu Bu, satu-satunya manusia yang tidak punya hasad. Seorang ibu kepada anaknya. Ibu kepada siapa? Anaknya. Maka doa yang baik itu mesti keluar dari lisannya ibu untuk siapa? Anaknya. Maka beruntung yang masih punya ibu. Gak mungkin ditungani elek. Betul? Serius? Anda doa buat anak panjenengan? Dongakni apa? Yang baik-baik kan? Muka-muka bojone papat gitu kan. Baik apa enggak itu? Baik apa enggak? Di mana enggak baiknya? Loh, kalau 4 bagi-bagi rezeki ke 4 orang istrinya, punya anak dari 4 orang istri semuanya hafid Al-Quran, semuanya jadi pejuang, baik apa enggak? Tetap enggak ya? Masya Allah, saking kekehnya ini ya, pokok enggak wis. Semua syariat Allah itu baik kecuali enggak. Poligaminya baik, yang enggak baik itu apa? Efeknya itu loh. Kadang-kadang enggak adil, kadang-kadang lepas tanggung jawab, kadang-kadang menyakiti hati seorang istri. Cocok. Tahu saya. Baca An-Nisa 32. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabn. Was'alullaha min fadli. An-Nisa berapa? 32. Apa Allah firmankan? Jangan sampai kalian itu iri dengan menginginkan apa yang Allah berikan kepada sebagian orang lain. Tidak boleh. Kepingin sampai muncul apa? Hasad, tidak boleh. Maka Allah bilang, wong lanang ono jatai, wong wedo ono jatai. Terus di akhir ayat Allah berfirman apa? Was'alullaha min fadli. Cukup ndonga sing api. Kalau Anda lihat orang lain, loh kok ketika punya mobil bagus,
enak ya. Anda doa, ya Allah saya juga kepingin ya Allah berikan untuk saya seperti yang Allah berikan, seperti yang engkau berikan kepada orang. Selesai apa enggak? Selesai, hati bersih, dapat pahala doa, tidak menyakiti diri sendiri. Maka tak cerita nih, al-hasadu qatilu al-hasid. Laisa hunaka a'dal minal hasadi. Laisa hunaka a'dalu minal hasadi. Laisa hunaka a'dalu minal hasadi. Wa huwa qatilu fa'ilihi qabla aduwi. Tidak ada dosa yang lebih adil dibanding hasad. Apa sih maksudnya dosa itu kok adil? Laisa hunaka a'dalu minal hasadi fahuwa qatilu fa'ilihi qabla aduwih. Tidak ada dosa yang lebih adil dibanding hasad. Kenapa Bu? Karena dia membunuh pelakunya sebelum musuhnya. Karena dia membunuh pelakunya sebelum musuhnya. Jadi orang yang hasad itu Bu, terkadang orang yang panjenengan hasad kepadanya gak kroso. Tapi hati panjenengan yang kroso apa? Panas. Itulah kenapa saya bilang hasad membakarmu, panas hati ini. Mau datang ke majelis taklim istiqomah, pengajiannya Ustadz Hatta. Teng, teng, teng. Ternyata sendalnya musuh di depan. Lu ra ngaji rapopo timbang petuk ra. Ra ngaji rapopo timbang petuk puasa. Fala yarfuth wala yaskhab, ndak boleh ngomong kotor, ndak boleh nyentak-nyentak. Ayo, hilang pahalamu. Siapa yang ngajari tadi? Astaghfirullahaladzim. Sudah berdosa menghina lagi. Ceritanya begini, Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Suatu hari Khalifah Al-Mu'tasim itu ketemu orang Badawi. Terus Khalifah Al-Mu'tasim itu senang dengan orang Badui tadi. Sopannya Masya Allah, bercandanya seger, orangnya menyenangkan. Sampai akhirnya Badawi tadi sering diundang ke istana. Sering diundang ke istananya Al-Mu'tasim. Ini kisah nyata, bukan kisah dongeng ini. Anda bisa buka dalam sejarah Al-Mu'tasim. Sudah, apa yang terjadi Ibu sekalian? Karena sering diundang ke istana, didekatkan kepada Khalifah Al-Mu'tasim Billah, kalau pulang bawa hadiah banyak, bawa unta, bawa uang, bawa emas. Sampai wuzara'ul wazir emas, wuzara'ul itu sampai merasa iri. Sampai merasa apa? Iri. Itu menteri-menterinya Mu'tasim tidak seneng. Kok enak Badui ini? Gak tahu sekolah, gak tahu kerja, diceluk, diseneng no, mulai hadiah. Sampai suatu hari diadu domba antara khalifah dengan orang Badui tadi. Apa adu dombanya? Itu orang Badui sama menteri dipanggil. Badui, yuk sini saya traktir makan. Semua makanannya diisi bawang putih. Dan orang Arab senang bawang putih. Apalagi yang Bombay itu. Bawang bombay itu orang Arab kalau makan bawang bombay Bu, kalau panjenengan pernah lihat, seperti orang Indonesia makan apel. Lah iya. Seperti orang Indonesia makan apa? Apel. Nah sementara Anda tahu bawang putih baunya gimana? Nah sudah, selesailah dengan Badui tadi kan. Terus menteri tadi setelah ngasih makan Badui tadi bawang putih yang sangat banyak, datang ke Khalifah Al-Mu'tasim Billah, bilang apa? Ya Khalifah, saya barusan ketemu Badui. Dia menghinamu. Dia bilang apa? Saya ini kalau tidak dapat hadiah, tidak senang dengan Khalifah. Kenapa? Mulutnya bau.
Coba lihat. Dihasut, difitnah, diadu domba. Sudah, maka khalifah tidak terima. Oh, kurang ajar Badui ini. Panggil dia ke sini. Dipanggillah Badui oleh khalifah, kaget Badui. Badui khawatir bau mulutnya mengganggu khalifah karena baru saja dia makan makanan yang penuh dengan apa? Bawang putih. Akhirnya Badui datang dengan cara apa? Mulutnya ditutup sampai hidungnya. Karena khawatir aromanya akan mengganggu siapa? Khalifah. Sementara tadi khalifah dihasut. Badui tidak suka sama kamu, katanya bau mulutmu tidak enak. Badui datang mulutnya ditutup, khalifah ngomong. Khalifah bilang apa? Lo betul. Dia berarti tidak kuat dengan bau mulutku. Sampai buktinya apa? Dia datang pakai masker. Subhanallah. Nulis khalifah di kotak yang biasanya kotak itu untuk nulis hadiah buat tamunya khalifah. Tulis kepada jagalnya khalifah. Idza jaa hadzal rajuli 'indak faqtulhu. Kalau laki-laki ini datang ke tempatmu, langsung bunuh dia. Ditutup kertasnya, dimasukkan kotak yang terbuat dari kulit. Dibilang, ya Badawi, khudh hadza wahmilha ila fulanin. Badui, ambil kotak ini, bawa kepada si fulan. Menteri-menterinya khalifah bingung. Loh, kok tak hasut malah dikasih hadiah? Sudah ketika Badui tadi keluar bawa kotak tadi, yang isinya ternyata kalau orang ini datang bunuh dia langsung, itu sama menteri diambil. Bilang, Badui, saya mau bantu kamu. Karena menterinya mikir apa? Ini kotak biasa sama raja dibikin nulis hadiah. Wes, daripada kamu capek ke tempatnya orang itu, tak bantu, tak bawain, tak anterin ke orangnya. Apa kata Badui? Ya Allah, terima kasih kamu baik sama saya. Saya lagi tidak kepengen ketemu orang gara-gara mulut saya bau. Sudah berangkat itu menteri dengan kotaknya tadi kepada orang yang ditunjuk oleh raja. Sampai di tempatnya orang tersebut langsung menterinya sikat, tas. Keesokan harinya raja dapat berita menterinya wafat dibunuh jagalnya raja. Raja bingung, ya apa ceritanya? Dipanggil jagalnya, jagal sini. Kenapa kamu bunuh menteriku? Loh, dia bawa kotak yang bawaan dari kamu yang tulisannya kalau dia datang segera dibunuh. Raja bingung, loh ini kotak kan saya kasihin Badui. Kenapa menteri yang ambil? Baduinya dipanggil sama raja, Badui sini. Kemarin bagaimana? Kenapa kamu tutup? Begini raja, saya itu diajak menterimu makan-makan, makanannya itu banyak bawangnya, maka saya pakai penutup itu supaya bau mulut saya tidak mengganggu kamu. Raja ngerti, oh difitnah ini menteri, Badui sama menteri. Terus apa ceritanya kotak yang saya kasih sama kamu kemarin? Nah itu kan kotak saya tidak tahu isinya. Menterimu baik raja, menterimu wong api. Daripada saya jauh-jauh ke tempat yang kamu tunjuk, sama menterimu kotaknya diambil, dianterin ke orangnya. Apa kata raja? Laisa hunaka a'dalu minal haddi fahuwa qatilu fa'ilihi qabla aduwi. Kata raja, itu loh hasad, adil betul. Sebelum dia mengenai orang yang dihasati, dia membunuh pelakunya terlebih dahulu. Hati-hati, hasad. Kemudian, apa dampak buruk dari hasad yang berikutnya? Jam berapa ini? 8:30, kurang 1 jam. Orang yang hasad akan mengecilkan nikmat Allah. Tulis. Orang yang hasad akan memandang kecil pada nikmat Allah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Apa contohnya? Karena dia tidak fokus dengan nikmat yang dia miliki. Tapi dia merasa panik dengan nikmat orang lain. Sehingga semakin dia fokus dengan nikmatnya orang lain, semakin apa? Loh kok aku gak entuk apa-apa, gak duwe apa-apa, gak miliki apa-apa, gak apa-apa, stroke mati. Kenapa? Karena dia lebih fokus kepada nikmat orang lain. Sehingga orang yang hasad tidak bersyukur. Al-hasid la yashkur. Orang yang hasad adalah orang yang tidak
Bersyukur. Kenapa? Karena dia memandang kecil nikmat dari Allah. Sekarang obatnya. Obatnya diminum sehari 3 kali. Dan yang paling utama sebelum tidur. Nomor 1, obat hasad. Berdoa kepada Allah memohon perlindungan. Nomor 1 apa? Berdoa kepada Allah memohon perlindungan. Nomor 1 apa? Berdoa sama Allah memohon perlindungan. Untuk Mas Nanang yang ada di Clayton. Selamat pagi Mas Nanang, mudah-mudahan puasanya lancar. Amin. Anak-anaknya sama Allah dijadikan sholihah. Dan kemudian rumah tangganya Allah jaga dunia sampai akhirat. Amin. Lihat. Apa obatnya? Berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari penyakit hasad. Doa sama Allah agar dihilangkan penyakit hasad. Apa doanya? Ustadz tanggal 19 Maret ngisi di Masjid Namira, iya? Enggak? Atau yang buka puasa itu? Sudah, doa. Apa doanya? Ya terserah panjenengan. Nah ini kok baru kayak enak, baru nyala aslinya kayaknya ya. Dari tadi Masya Allah saya merasakan ibu-ibu yang badannya begitu sehat-sehat. Sehingga menjadikan nuansa ruangan semakin hangat ya. Masya Allah. Doanya macam-macam Bu. Yang penting doa itu panjenengan minta kepada Allah. Ya Allahumma tahhir qalbi minal hasadi. Ya Allah sucikan hatiku dari penyakit hasad. Ya Allah Ustaz dengerin ceramah antum dikit-dikit kesindir kapok. Ya guyon. Artinya ya memang ceramah itu kan begini ya. Dan panjenengan perlu tahu Bu. Ini jujur teko njurone ati bukan tedeng aling-aling. Bukan lip sync. Saya lebih pantas nyeramai saya sendiri dengan tema ini dibanding nyeramai panjenengan. Iya, sudah. Maka doa, ya Allah, Allahumma ya Allah, tahhir, sucikan qalbi, hatiku, minal hasadi, dari penyakit hasad. Atau doa-doa yang lain, pakai bahasa Indonesia boleh? Boleh, ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari keburukan hasad. Ya Allah sucikan hati hamba dari penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah jadikan hamba senang ketika melihat orang lain mendapat kenikmatan. Doa. Karena apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka doamu akan diijabah. Nomor 2. Apa obat dari penyakit hasad? Belajar rukun iman. Apa obatnya? Belajar rukun iman. Apa belajar rukun iman itu ibu-ibu sekalian? Iman ada berapa Bu? 6. Yang pertama iman kepada. Yang kedua iman kepada. Yang ketiga iman kepada. Yang keempat iman kepada. Yang kelima iman kepada hari akhir. Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir. Yang terakhir. Sip. Takdir kita ini Bu, sudah Allah catat 50.000 tahun sebelum kita tercipta. Betul apa betul? Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu takdirnya sudah ditulis sama Allah. Fulan bakal beristrikan fulanah. Si fulanah bakal beristrikan si fulan. Nanti pada usia pernikahan kesekian akan mendapatkan anak kembar. Nanti pada usia pernikahan sekian akan berangkat haji bareng. Nanti itu sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bisa berubah dengan hasad panjenengan? Hah? Orang yang Allah takdirkan bakal haji di umur 50 bisa berubah
mati sebelum umur 50 karena panjenengan tidak suka sama orang itu? Tidak bisa. Ini sudah tercatat, tidak mungkin berubah. Anda hasad atau tidak tetap terjadi. Maka obatnya orang hasad apa? Belajar rukun iman. Bahwa nikmat itu Allah yang ngatur, Allah yang memiliki, Allah yang membagi, takdir orang lain tidak mungkin dirubah oleh kehendak panjenengan. Bisa berubah? Sip. Yang ketiga, ini yang paling manjur. Yang paling manjur. Manjur itu apa? Yang paling mujarab. 2. Nomor 1. Yang ketiga ada 2. Nomor 1, doakan orang yang Anda hasad kepadanya ketika Anda sedang sujud. Nomor 2, kirim hadiah ke rumahnya dengan untaian doa. Anda hasad sama seseorang, kirimi parcel. Ya entah isinya gamis atau jilbab atau kaos kaki. Wah soblong, ibu-ibu kok ini. Atau kaos kaki atau buku tulis untuk ngaji, tapi bukunya yang bagus, buku yang lucu-lucu itu loh ya. Buku yang kan sekarang buku itu kan bagus-bagus, bu, covernya kan keren gitu kan. Kirimi, terus ditulisi surat di atasnya. Assalamualaikum saudaraku, sebut namanya. Bagaimana kabarmu? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, istiqomah dalam perlindungan dari Allah, dari saudaramu. Hadiah kecil, Fulan bin Fulan. Itu hadiahnya nyampe, hasadnya hilang. Cobaan. Guyu. Insya Allah setelah hari ini, Bu, banyak hadiah ke rumah saya ini. Karena Anda hasad semua sama saya. Ini kemarin sudah saya dapat sarung, dapat gamis, dapat kopiah, dapat minyak wangi, dapat jam tangan, dapat istri baru, dapat, Masya Allah. Wah, hasad ya. Kenapa kok langsung wah, ada apa? Nggak suka saya dapat istri baru. Hasad Anda. Sudah, obatnya berapa? 3. Nomor 1, berdoa kepada Allah minta dihindarkan dari keburukan. Nomor 2, belajar tentang rukun iman, wabil khusus iman yang keberapa? Ke-6, semua takdir itu di tangan siapa? Allah. Bisa berubah atau tidak? Begini Bu, kalau ada orang naik jabatan terus Anda hasad jabatannya turun? Ya enggak. Yang terakhir, nomor 3 ada 2. Doakan orang yang Anda hasad kepadanya dengan doa yang baik di waktu-waktu yang mustajab, wabil khusus ketika sholat tahajud dan ketika Anda sujud. Yang kedua, kirim apa? Hadiah ke rumahnya. Hadiahnya apa? Ya monggo, yang sesuai saja ya. Kalau dia orangnya suka pakai gamis, ya mungkin kirimi gamis. Kalau dia orang yang jilbabnya seneng yang seger warna-warni, kirimono jilbab. Sambil ditulis apa? Doa. Insya Allah hasadnya bakal hilang. Penutup hasad min kabairid dzunub. Hasad min kabairid dzunub. Hasad termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni kecuali orangnya bertobat. Baik ibu-ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini, pas 20 menit dari mulai pembukaan. Semoga ada manfaatnya, salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhan